Perkenalkan, nama saya Priscilia Andri, mahasiswa profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu asupan gizi pada penderita kanker. Kita semua tahu bahwa kanker adalah tantangan besar bagi keluarga dan pasien tersebut. Namun dengan pengelolaan gizi yang tepat, kita dapat membantu pasien menjaga kualitas hidup dan mendukung pengobatan. Mari kita bahas bersama. Kanker adalah penyakit kronis yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi organ yang terkena, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi gizi pasien. Banyak pasien kanker mengalami kekurangan gizi akibat yang pertama yaitu hilangnya nafsu makan, yang kedua yaitu pengobatan seperti mual, muntah, dan mulut kering, yang ketiga perubahan metabolisme tubuh, yang keempat, kondisi psikologis seperti stres dan depresi. Padahal status gizi yang baik sangat penting untuk mendukung tubuh dalam melawan penyakit, memperbaiki jaringan yang rusak, dan memperkuat sistem imun. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi kebutuhan gizi pasien kanker sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasien kanker memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dari orang sehat. Berikut adalah komponen gizi yang perlu diperhatikan untuk pasien kanker. Yang pertama yaitu kalori. Kalori berfungsi sebagai sumber energi. Pasien kanker sering membutuhkan kalori yang lebih banyak untuk mempertahankan berat badan dan mendukung metabolisme tubuh. Kebutuhan kalori rata-rata untuk pasien kanker biasanya 25-35 kalori per berat badan per hari, tergantung pada aktivitas fisik, stadium kanker, dan efek pengobatan. Yang kedua yaitu protein. Protein sangat penting untuk meregenerasi jaringan yang rusak, mempertahankan massa otot, dan memperkuat sistem imun. Pasien kanker membutuhkan lebih banyak protein, yaitu sekitar 1,2 dan sampai 2 gram per kilo berat badan per hari. Sumber protein yang baik yaitu ikan, ayam, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan susu. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak adalah sumber energi yang sangat baik, terutama untuk pasien yang kesulitan makan dalam porsi yang besar. Pilih lemak yang sehat seperti minyak zaitun, minyak canola, alpukat, dan kacang-kacangan. Yang keempat yaitu karbohidrat. Karbohidrat menyediakan energi utama untuk tubuh. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti, gandum, ubi yang kaya serat dan mudah dicerna. Yang kelima yaitu vitamin dan mineral. Vitamin di sini seperti vitamin A, C, dan E, serta zinc yang sangat penting untuk memperkuat sistem imun. Selain itu, ada selenium dan omega 3 dapat membantu mengurangi peradangan. Vitamin dan mineral ini dapat bersumber dari bahan alami seperti sayuran, buah segar, biji-bijian, serta ikan yang berlemak. Yang keenam yaitu cairan. Pada pasien kanker harus memastikan asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, terutama jika memiliki mual dan muntah, setidaknya 8 gelas per harinya. Selanjutnya yaitu efek samping kanker terhadap gizi dan cara mengatasinya. Pasien kanker sering menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi asupan gizi. Berikut adalah efek samping yang umum terjadi pada penderita kanker dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu nafsu makan menurun. Yang pertama, tipsnya, sajikan makanan dalam porsi kecil tapi sering dan dengan jadwal yang teratur. Jadwal di sini dimaksudkan yaitu 5-6 kali per harinya, dan diusahakan jika makan jangan menunggu rasa lapar dulu. Yang kedua, tipsnya pilih makanan yang kaya nutrisi tapi rendah volume seperti smoothies dan bubur ayam. Selanjutnya, gunakan rempah-rempah atau saus untuk meningkatkan cita rasa dari makanan. Selanjutnya, menyediakan cemilan yang mudah dibawa dan dikonsumsi saat berpergian di luar seperti biskuit dan kacang-kacangan. Keluhan yang kedua itu mual dan muntah. Bagi penderita kanker, mual dan muntah dapat dikelola dengan beberapa langkah sederhana, yaitu dengan cara menghindari makanan berlemak atau berminyak yang sulit dicerna, karena dapat memperberat kerja saluran pencernaan.
Untuk menghindari keluhan tersebut, pastikan untuk tidak mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang seperti daging, telur, ikan, atau kerang guna mencegah resiko infeksi. Sebagai alternatifnya, makanan dingin seperti yogurt atau buah beku bisa membantu meredakan mual. Juga, minuman seperti jahe atau teh herbal bermanfaat untuk mengurangi rasa mual tersebut. Perlu untuk diingat, untuk tidak melewatkan waktu makan karena kondisi perut yang kosong dapat memperparah mual dan muntah tersebut. Yang ketiga yaitu keluhan seperti mulut kering. Untuk mengatasi mulut kering, dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis atau asam untuk merangsang produksi air liur. Namun, perlu dihentikan jika muncul keluhan seperti nyeri tenggorokan. Selain itu, mengunyah permen karet, mengisap permen, mengonsumsi buah beku, es krim, dan es batu juga dapat membantu melembabkan mulut. Selanjutnya, membilas mulut setiap 1-2 jam sekali dengan air hangat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan mulut. Keluhan yang keempat yaitu kesulitan mengunyah dan menelan. Untuk mengatasi kesulitan mengunyah dan menelan pada pasien kanker, disarankan untuk memilih makanan dengan tekstur lunak seperti sup krim, puree, bubur yang lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. Selain itu, penting untuk menghindari makanan keras atau makanan yang pedas untuk yang berisiko melukai rongga mulut dan memperburuk kondisi. Keluhan yang kelima yaitu kehilangan berat badan secara berlebihan. Untuk mengatasi kehilangan berat badan secara berlebihan pada pasien kanker, fokus utama adalah memenuhi kebutuhan energi protein yang tinggi. Konsumsi makanan tinggi protein seperti telur, ikan, daging ayam, tahu tempe, kacang-kacangan sangat penting untuk membantu mempertahankan massa otot dan mempercepat pemulihan tubuh. Selain itu, tipsnya itu tambahkan makanan yang tinggi sumber energi seperti madu, mentega, keju dalam penghidangan sehari-hari untuk meningkatkan kalori secara efektif. Mencukupi asupan tinggi kalori dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, ubi, serta protein mineral seperti sayuran hijau dan buah-buahan, memastikan kebutuhan nutrisi seimbang terpenuhi sesuai prinsip isi piring. Selanjutnya yaitu tips makanan yang jangan atau lebih baik dihindari untuk penderita kanker. Untuk menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi pada pasien kanker, ada beberapa jenis makanan dan kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Berikut adalah daftar makanan dan kebiasaan yang perlu diperhatikan. Makanan yang harus dihindari. Yang pertama yaitu minuman beralkohol, bir atau sejenisnya. Yang kedua yaitu gula sederhana yang banyak terdapat pada minuman kemasan. Yang ketiga, makanan yang dapat mengiritasi mulut seperti makanan pedas. Yang keenam yaitu obat kumur yang mengandung alkohol karena dapat memperparah kondisi mulut kering. Selanjutnya yaitu produk tembakau dan paparan asap rokok. Selain itu, bahan makanan yang sama sekali jangan dikonsumsi. Yang pertama, jangan makan makanan atau minuman yang telah berkadaluarsa. Yang kedua, jangan makan makanan yang telah berjamur atau rusak. Yang ketiga, jangan makan buah dan sayuran yang belum dicuci bersih. Dengan memahami kebutuhan gizi pada pasien kanker, kita dapat membantu mengoptimalkan asupan untuk menjalani pengobatan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker tersebut. Jangan lupa, setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi selalu konsultasikan diet dengan ahli gizi atau dokter ya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye.